Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami ini Allah tidak akan menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibin hatta, sehingga kami utus dulu seorang rasul. Kalau rasulnya udah ada, sudah disampaikan ajaran agama, mereka tetap ingkar, baru turun azab, baru disiksa. Nah kalau ujung-ujungnya disiksa aja, diprotes, Tuhan, lah saya udah disiksa ini, orang yang ngajarin, dibalikin Tuhan, ya kan? Nah makanya tuh orang-orang yang hidup di masa fatrah, masa kevakuman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya putra dua, namanya Ismail dan Ishak, ya kan? Dari Ishak alaihissalam punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Terus turunannya sampai Nabi Isa alaihissalam, itunya Nabi kaum Bani Israel. Banyak Nabi itu. Nabi yang paling banyak Nabinya kaum Bani Israel. Nabi Zakaria, Yahya itu, ya kan? Nah kalau Nabi Muhammad, jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam, turun ke bawahnya, terus kosong tuh vakum. Itu namanya masa fatrah, masa kevakuman. Dibiarin aja sama Allah Ta'ala, nggak ada Rasul, nggak ada Nabi, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berapa ribu tahun itu? Betul nggak? Dari masa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ke bawah nggak ada Nabi, terus sampai diutus Nabi kita Muhammad SAW di Arab tuh. Nah Nabi Muhammad diutus untuk seluruh sekalian alam semesta ini. Kalau Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israil, andai kata ada orang Arab, dia diajak sama Nabi Musa, dia nggak mau, nggak dosa tuh. Sebab Nabi Musa diutus untuk kelompok tertentu, dia golongan tertentu. Nabi Isa juga sama tuh. Nabi-nabi yang kaum Bani Israel diutus untuk kelompok Bani Israel, bukan untuk bangsa Arab, bukan. Jadi kalau orang Arab norak, nggak dosa dia. Ya kan buat orang lu tuh Bani Israel, ya kan? Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana statusnya untuk orang-orang yang hidup di masa fatrah, yang tidak diutus Rasul? Katakanlah ayahanda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, terus sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Ada nggak Nabi? Nggak ada. Mereka semua selamat dia. Orang Wahabi bilang bapaknya Nabi Muhammad di neraka. Astagfirullah. Ibunya Nabi Muhammad di neraka. Bodoh itu. Ayatnya jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Jadi bapak ibu Nabi selamat dia. Selamat, betul enggak? Ketika saat itu nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, Nabi Muhammad ya masih di kandungan, bapaknya meninggal. Nabi Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal, 40 tahun diutus jadi Rasul, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang hidup di masa fatrah, orang-orang Arab ya, sejak diutusnya Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad ratusan tahun bahkan ribuan tahun, mereka yang menyembah patung, menyembah berhala, dia berzina, main judi, mereka selamat tuh, nggak disiksa. Kenapa? Yang ada Rasul gimana sih? Gimana mau disiksa sama Tuhan? Ya kan? Mungkin leluhur kita di sini di Cipete mungkin kalau ada dulu, ya kan? Cipete tahun Nabi Muhammad kayak apa di sini dulu nih? Ya kan, sampai para dakwah dari Yaman datang ke Nusantara, dari Yaman, Hadraul Maut. Dulu agamanya apa di sini? Sebelum Islam masuk, betul nggak? Ya, kecuali kalau sudah beragama dia, udah pilihan dia. Kalau dia nggak punya agama, nyembah apa namanya pohon-pohonan dia nggak tahu, ya. Nah, jadi selamat tuh. Nah, jadi ibu Nabi tuh bukan di neraka, bahaya mau gitu tuh. Ibu Nabi bukan neraka. Malah di kitab Maulid Azab tuh, wali walidayya rabbi qad ahya. Jadi antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW bisa menghidupkan orang mati. Bukan Nabi Isa doang yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi kita bisa juga menghidupkan orang mati. Nabi pernah ziarah ke kuburan ibunya tuh. Nabi sudah diangkat jadi Rasul, ibunya bangun lagi tuh, suruh bangun dari kuburan, syahadat di hadapan Nabi. Termasuk ayahandanya juga. Ini hadis lemah nih ya, hadis lemah. Ada kata ini nggak dipakai, ada Qurannya tuh. Wa ma kunna mu'adzibina
hatta nab'atsa rasul. Walau anna ahlaknahum, kata Allah Ta'ala, jikalau kami binasakan mereka umat-umat terdahulu bi'adzabin, siksaan min qablihi, sebelum diutus sebelumnya tuh, laqalu, mereka akan berkata nanti kalau di akhirat disiksa sama Allah masuk neraka umatnya, dia ngomong begini nih, Rabbana, wa kami, laula arsalta ilaina rasul, kenapa engkau tidak utus kepada kami rasul. Dia bakal ngomong gitu tuh. Kalau ujung-ujung main disiksa aja nggak diutus nabi rasul. Fanattabi'a ayatika, maka dengan itu kami ikuti ayat-ayat engkau yang disampaikan oleh rasul. Nah kalau dia menekal, dia nggak nerima, dia bantah, dia ingkar, baru dah nanti dah dikebukin dah, ya udah nggak punya alasan lagi tuh untuk bantah, ya kan. Wa ayyadahu ay qawwahu bil mu'jizat, dan Allah kuatkan qawahu itu Rasul Nabi Muhammad bil mu'jizat, dengan mu'jizat al-zahirah, yang zahir, yang tampak, yang bisa dilihat, al-ghalibati ala man aradaha, yang mengalahkan orang-orang yang menentang yang mukjizat. Kalau mukjizat sih nggak bisa dikalahkan, kalau sihir sih ada kelemahannya, enggak? Ketika adu tanding antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya Fir'aun tuh, tukang sihir di istana, ya kan? Katanya itu lemparin dulu tuh, tali lemparin tuh, jalan kayak ular itu kan mata kita aja tuh bikin siwar itu, ditali kelihatan jadi ular. Yang Musa takut juga bro, dia mundur juga, ular kecil gitu barang-barangnya. Allah perintahkan Musa, alqi asaka, Musa lemparkan tongkatmu, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka dengan serta merta tuh tongkat berubah menjadi ular besar seperti pohon kelapa, makan semua tuh ular-ular. Betul hasilnya mau dicaplok itu mau makan loh. Akhirnya masuk Islam tuh, ikut ajaran Musa alaihissalam. Tuhan sihir tahu ini bukan sihir, ini sihir kagak begini, ini mukjizat lebih dari sihir. Tapi Musa udah jengkel aja, mau disalib tuh tukang sihirnya tuh. Percaya Musa tuh. Ya. Fal mu'jizatu amrun dhahara ala khilafil adati. Mukjizat itu adalah amrun, satu perkara, dhahara yang tampak, ala khilafil adati, menyalahi kebiasaan. Oh dia sih kebiasaannya begini, ya bukan dari manusia. Di mana terjadi? Ala yadi nabiyyin, di tangan seorang nabi, aw rasul, atau seorang rasul, ba'da bi'satihi, sesudah diutus. Nah, kalau dia usia 40 tahun diutus jadi rasul, disampaikan ajaran Allah Ta'ala, ini kebenaran, ini petunjuk, tadi bantah. Kata kaumnya, buktinya apa lo ngaku rasul? Buktinya apa? No, lihat no, bulan no belah dua bisa nggak? Coba tuh. Nabi Muhammad dakwah di Jabal Qubais tuh, dan sekarang tempat orang sa'i Safa Marwah tuh, Jabal Qubais itu tuh. Nabi Allah Ibrahim waktu berseru situ tuh, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik, itu Jabal Qubais. Muhammad di situ lagi malam bulan purnama tuh. Ya Muhammad diminta kalau ente nabi rasul bulan coba belah dua bisa nggak? Siapa yang bisa belah bulan? Bulan lagi terang-terang suruh belah. Ditunjuk Nabi Muhammad bulan terbelah dua. Ini kan ada peristiwa luar biasa di alam semesta. Semua orang lihat. Semua orang lihat, sampai orang Cina lihat. Ada raja di Cina tuh. Dinasti apa tuh saya lupa, dalam sejarah ditulis tuh, raja lagi galau dia. Lagi galau ya. Dia buka jendela, oh di bulan terbelah dua itu. Tulis dalam buku sejarah Cina tuh. Jadi yang satu ngalamin malam melihat bulan terbelah dua. Jadi kalau kita ke bulan nih, itu bulan ada garis tengahnya. Ada garis tengah, itu menunjukkan pernah terbelah dua. Ada astronot dari Amerika berangkat ke bulan, dia kaget bulan ada garis tengahnya. Gitu. Begitu dia teliti, wah kesimpulannya begitu. Dulu nih bulan pernah terbelah dua, nggak mungkin ada garis tengahnya nih. Dia turun ke bumi, diceritain sama mahasiswanya dengan bangga tuh profesor tuh. Saya udah ke bulan, itu bulan pernah terbelah dua katanya. Ada mahasiswanya orang Islam,
Ya ketinggalan Pak Profesor, saya udah tahu dari dulu. Profesor, saya mau dari dulu tahu. Emang ada hadisnya itu. Ya nggak? Yang antara mujizat Nabi itu bulan pernah terbelah dua. Baru tahu dia tuh. Profesor ketinggalan dia. Ketinggalan ilmu. Kalau sebelum diutus namanya irhas. Kayak mujizat juga. Nabi kita Muhammad tuh sebelum dia diutus 40 tahun usianya, usia 25 tahun. Nabi kita kalau dagang tuh awan ngikutin di atas. Itu tanda-tanda Rasul gitu tuh. Kalau Nabi jalan, awan jalan. Nabi berhenti, awan berhenti. Makanya Nabi Muhammad gak punya bayangan nih. Bayangan gimana? Gak ada bayangannya. Awan di atas, betul gak? Gak punya bayangan. Di Masjid Nabawi itu ada Masjid Bunga namanya, tau gak? Itu masjid awan tuh. Waktu Nabi hijrah tuh awan di atas ikutin tuh. Dipayungin sama awan. Kalau masjid bunga mah. Tapi kalau dagang tuh awan ngintilin terus. Nabi Muhammad masih kecil udah bisa ngobatin orang sakit. Kalau kasih kelebihan macam-macam. Di banyak tanda-tanda kenabian ya orang-orang pilihan. Bukan mujizat namanya irhas. Walaupun luar biasa juga. Fi waqti da'wan nubuwati war risalati, pada saat mendakwa mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Kan umatnya minta bukti tuh, buktinya apa? Gitu. Nabi Allah Saleh alaihissalam bisa keluarin onta dari batu. Oh, gimana itu? Onta gede banget onta dari batu. Wasyamsi wa duhaha itu ya. Ya, kadam dam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawa. Namanya onta Nabi Allah SAW. Jangan dibunuh, dibunuh. Itu kan saksi tuh, bukti mujizat Nabi SAW. Kahya imayitin, seperti menghidupkan orang mati. Ada Sambino tuh ya, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mati ribuan tahun itu kan Ham bin Nuh. Dalam tafsir itu diparani ke kuburannya, dipanggil suruh bangun tuh biiznillah. Wa atul bantu wa ubrihul akmaha wal abrasa wa ahyil mauta biiznillah. Aku bisa menghidupkan orang yang buta dari kecil, penyakit sopot, penyakit kusta, dan juga orang yang mati udah ribuan tahun, dipanggil namanya bangun dari kuburan nongol, hidup lagi, ditanya gimana di alam barzah, sakit menderita, habis sekarang masih ngerasain sakit kan? Udah ribuan tahun sakit, dicabut terus gitu. Ada seorang ibu nangis di depan pusara anaknya. Bu, ngapa nangis? Lewat Nabi SAW. Saya punya anak atu-atunya perempuan, dia mati lagi. Atu-atunya itu anak, saya nggak mau balik, saya nggak mau pulang sebelum anak saya hidup lagi. Gitu, kapan hidupnya? Sebelum anak saya hidup lagi, saya nggak mau pulang. Karena bisa, oke lah saya hidupkan anak ibu, tapi pulang ntar ya. Berpulang, tapi hidup sebentar aja ya. Itu panggil 3 kali. Panggilan yang pertama belum keluar, lagi repot di dalam kali ya. Lagi repot di dalam ya. Panggil yang kedua goyang-goyang tuh tanah. Panggil lagi fulana, baru nongol bolanya. Oh enak, hidup lagi. Gitu. Ibu nggak mau panggil saya panggil nih, saya perintahin Nabi Isa alaihissalam supaya kamu hidup lagi, hidup seutuhnya hidup. Ya, ibu kok manggil saya tuh mati 2 kali, sakit lagi saya tadi cabut ruhnya nih. Gitu. Akhirnya ibu pulang, ya dijanji ibunya pulang. Ini mati lagi udah. Mati lagi. Ya. Wa adami jabalin, dan menghilangkan gunung dihilangin. Orang pagi-pagi bangun lah, gunung kagak ada ini. Gunung Salak dihilangin. Gunung situ gedenya bukan sulap, bukan sihir ini. Oh bohongan. Ada mujizat tuh. Orang matahari ditahan, jangan terbenam dulu, stop. Nabi Daniel tuh ya, untuk perang udah mau gelap malam ini. Kalau malam gelap nggak bisa perang gitu.
Dia minta sama Allah Ta'ala, matahari ditahan dulu, jangan terbenam. Wanfijaril ma'i min bainil asabi'i, dan memancar air dari sela-sela jari. Nabi kita Muhammad tuh di sela-sela perlu jari keluar, orang manjur tuh, orang mangap semuanya, habis perang tuh habisan air. Kalau Nabi Musa pakai mukul tongkat dulu, hebatan mana coba nih? Pak mukul dulu tongkat batu apa tangan keluar jari? Hebatan tangan keluar jari, betul nggak? Yang idrib yang sekal hajat fan fajar min wasnata asyata aina qad alima kullu nasib asyara. Dipukul batu mancar 12 mata air. Nggak berebutan dah, soalnya banyak mancarannya 12 mata air. Kalau satu berebutan itu masing-masing kabilah tuh 12 kabilah tuh nggak tahu tempatnya masing-masing. Nabi kita enggak, keluar mata air di sini. Air yang paling afdol, air yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Itu yang paling afdol tuh. Ada Zamzam kalah berapanya. Iya.